Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas teori komunikasi saya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan teori cultivation theory yang akan kita bahas ya di pertemuan kali ini. Nah, jadi sebenarnya cultivation theory ini tentang apa sih gitu? Oke, kita lihat di sini. Penemu teorinya dulu, atau sering disebut dengan teori kultivasi ya. Ditemukan oleh George Gardner, dan riset pertamanya pada awal tahun 1960-an tentang proyek indikator budaya untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Jadi dia ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan penonton televisi. Nah, jadi teori ini mungkin agak bisa dibilang teori yang old school gitu, karena pembahasannya masih televisi, padahal kita sekarang sudah masuk ke media baru atau new media, internet gitu ya. Nah, di sini memang pembahasannya masih mengenai televisi. Jadi dia si Gardner ini ingin mengetahui bagaimana sih efek orang yang kemudian menonton televisi, atau apakah televisi itu berpengaruh terhadap orang yang mengkonsumsinya kayak gitu. Nah, oke ya, kita lanjut. Berikutnya, nah teori kultivasi sendiri atau istilah cultivation atau kultivasi merujuk pada proses kumulatif di mana televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada halayaknya. Jadi kalau zaman dulu itu kan memang orang tuh punya televisi adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu, karena tidak semua orang memiliki televisi gitu. Dan menurut penelitian si Gardner ini, bahwa kultivasi di sini adalah di mana secara kumulatif terus-menerus gitu ya, berkepanjangan itu televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada halayaknya. Jadi televisi itu bisa menanamkan keyakinan kepada orang yang nonton televisi akan dunia sosial, akan dunia sekitar mereka. Jadi apa yang kemudian dilihat di televisi itu akan dipersepsikan sama oleh masyarakat pada lingkungan sosialnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu secara apa ya, kumulatif itu memengaruhi ternyata menurut penelitiannya si Gardner ini. Lanjutan dari risetnya Gardner, cultivation indicators, ada proses institusional dalam produksi isi media, image, kesan isi media, hubungan antara terpaan pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku halayak. Jadi ada lanjutan-lanjutan riset tentang cultivation ini atau cultural indicators namanya. Jadi ada yang mempengaruhi isi media juga. Isi media berpengaruh terhadap orang yang menonton. Kemudian kesan dari isi media itu ya juga memiliki kesan terhadap orang yang menonton atau mengkonsumsi media itu. Hubungan antara terpaan pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku halayak. Jadi terpaan televisi yang kemudian dikonsumsi oleh halayak itu dapat merubah perilaku halayaknya seperti itu. Itu menurut lanjutan dari risetnya Gardner gitu ya. Kemudian fokus cultivation analysis, dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata media massa ini dari zaman dahulu itu udah diteliti bahwa mereka memiliki dampak terhadap kehidupan manusia sehari-hari gitu. Pengaruh pada perilaku penonton atau behavior effect. Nah, dan kemudian itu akan mempengaruhi perilaku orang yang menonton secara behavioral. Jadi secara perilaku itu akan berpengaruh gitu ya. Nah, itu oleh Gardner disimpulkan seperti itu. Awal konteks risetnya, efek kekerasan di televisi dan meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Nah, jadi awal risetnya si Gardner ini bahwa dia menemukan adanya efek kekerasan di televisi, yang orang lihat di televisi kekerasannya, kemudian itu berimbas pada meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Nah, kemudian banyak peningkatan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Jadi kayak ada efeknya gitu ya. Berikutnya kita masuk ke asumsi teorinya. Jadi karena memang di sini fokus pembahasannya mengenai televisi, kita akan bahas dulu mengenai televisi gitu ya. Televisi merupakan media yang unik gitu kan. Pervasif atau menyebar dan dimiliki hampir seluruh warga. Jadi kalau televisi itu kan pasti semua bisa nonton kayak gitu, dan semua orang juga saat ini pun semua orang banyak yang punya gitu.
accessible, dapat diakses tanpa memerlukan literasi atau keahlian lain. Jadi kalau televisi itu kan tinggal nyalain terus udah orang bisa nonton dengan mudah gitu. Koheren itu yang televisi pada umum ya, bukan televisi berlangganan gitu, bukan. Ini televisi pada umumnya. Koheren atau mempresentasikan pesan dengan dasar yang sama tentang masyarakat melintasi program dan waktu. Jadi semua orang itu ya misalnya ngelihat siaran televisi A ya bisa juga dilihat semua orang gitu. Tidak cuman misalnya 1-2 orang yang bisa melihat siaran A, tidak. Jadi semuanya secara mendapatkan atau lintas program itu sama, waktunya juga sama kalau menggunakan televisi gitu. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Nah, ternyata menurut asumsi teori ini bahwa ketika orang itu terlalu banyak menghabiskan waktunya itu untuk nonton televisi dari pagi sampai pagi lagi misalnya, dia banyak sekali mengkonsumsi berita, informasi, hiburan, banyak hal di televisi, itu akan ada kecenderungan yang kuat menyamakan apa yang terjadi di televisi itu seakan-akan sama dengan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Jadi misalnya ketika kita banyak melihat begal di televisi, dan kita juga menganggap bahwa lingkungan kita itu juga rawan begal. Nah kayak gitu, itu contohnya. Jadi mereka menyamakan antara realitas yang ada di televisi dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Kemudian like viewer, penonton ringan cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Sementara heavy viewers atau penonton berat cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Jadi ada 2 kategori yang dimasukkan dalam teori kultivasi ini. Ada orang yang penonton ringan, kelas ringan. Orang yang hanya nonton televisi mungkin hanya sekedar aja ya, karena bosan atau mungkin hanya menghabiskan waktu sebentar atau menunggu kayak gitu. Bukan kemudian yang memang benar-benar atau mungkin hanya sekilas saja ada berita apa kemudian sudah. Bukan orang yang heavy viewers atau penonton berat yang memang dia mengandalkan semua informasi yang dia konsumsi itu melalui televisi. Jadi misalnya ada kejadian apa dia langsung nyari televisi, kalau misalnya ada berita apa dia langsung nyari di televisi misalnya kayak gitu. Jadi itu yang berat. Jadi sehingga kadang dia mengkonsumsi terus menerus setiap hari gitu. Nah itu kelas yang heavy viewers kayak gitu ya. Berikutnya ada lagi asumsi teorinya, terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima halayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Jadi ada dua hal yang di sini. Televisi itu dapat membentuk mainstreaming dan resonans. Mainstreaming ini menetapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan masyarakat tentang dunia sekitar di sekitar mereka. Jadi menganggap bahwa orang itu punya pandangan yang sama karena mereka melihat TV yang sama atau bisa mengkonsumsi media yang sama gitu ya di mana aja. Jadi menganggap bahwa akan memiliki pandangan yang sama terhadap lingkungan sekitar mereka gitu. Oh berarti lagi banyak teror bom nih kayak gitu, di mana-mana juga pasti sama di daerah Jawa Barat misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi mereka akan menganggap sama gitu. Padahal kan itu tidak terjadi di daerah-daerah mereka gitu, tapi karena sering nonton itu, jadi mereka menganggap bahwa dunia sekitar mereka juga sedang rawan terjadi teror bom misalnya. Itu contoh ya. Kemudian ada resonans di sini, mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Jadi pengaruhnya itu yang lebih dalam lagi, bahwa pesan media yang ada dalam persepsi realita ini dikuatkan ketika dilihat di televisi. Jadi misalnya kalian lihat ada pembegalan gitu, kemudian nanti lihat berita di televisi dan banyak pembegalan. Nah itu kan berarti dikuatkan lagi realitas yang ada di lingkungan kita dengan yang mereka lihat di televisi gitu, sehingga mereka merasa takut untuk pergi, untuk naik kendaraan bermotor misalnya. Jadi itu
menjadi sesuatu hal yang mereka samakan gitu. Perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Nah, di sini kalau misalnya zaman dulu si Gepner ini masih nelitinya tentang televisi, karena memang waktu itu yang banyak digunakan memang televisi dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, karena mungkin waktu itu salah satu media yang audio dan visual gitu ya, dapat menampilkan gambar dan juga suara, sehingga itu akan banyak mempengaruhi behavioral effect-nya akan lebih besar gitu dibandingkan hanya suara saja misalnya. Sehingga dia penelitiannya tentang televisi. Nah, tapi karena perkembangan teknologi baru, bisa saja teori ini berkembang. Teori ini berkembang pada bagaimana efek media internet atau new media sekarang ini terhadap perilaku masyarakat. Nah, sekarang kan banyak orang yang kemudian mengandalkan berita-berita yang mereka konsumsi melalui media online. Padahal tidak semua media online itu menampilkan berita yang sesungguhnya. Kadang yang muncul adalah berita hoax yang kita terima. Kadang kita sudah menyebarluaskan berita hoax itu. Kemudian kita kena masalah karena kita menyebarkan berita-berita hoax tadi. Jadi itu menjadi behavioral effect, perubahan perilaku terhadap masyarakat juga berpengaruh. Nah, mungkin nanti perkembangan teori dari kultivasi ini akan mengarah pada perkembangan teknologi baru, misalnya kayak new media sekarang ini gitu ya. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk untuk mengaktualisasikan diri, kemudian untuk untuk lebih untuk bisa membuang rasa bosan misalnya. Nah, tapi kadang mereka juga melupakan bahwa kadang yang mereka tampilkan di media sosial itu berbeda dengan dunia nyata gitu, sehingga itu ya perlu hati-hati juga. Kadang mereka menganggap bahwa masyarakat sekarang itu misalnya apa-apa patokannya atau misalnya kiblatnya ke media sosial kayak gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk kultivasi, karena kita setiap hari mengkonsumsi media sosial seperti itu. Banyak misalnya anak usia dini yang kemudian mereka melakukan kekerasan terhadap temannya, kemudian melakukan hal-hal yang asusila karena terlalu banyak terpapar media sosial gitu ya. Oke, konsep teori ini ada message system menganalisis isi program televisi ya, karena isinya jadi tergantung isinya itu dapat mempengaruhi masyarakat juga gitu. Formulation of question about viewer social realities, pertanyaan yang berkaitan dengan seputar realitas sosial penonton televisi. Jadi lebih kepada ini ya, realitas yang ada di televisi itu seolah-olah dibikin sama dengan yang ada di masyarakat kita gitu. Jadi banyak sinetron-sinetron yang ditampilkan di TV itu seolah-olah dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, itu kan realitas yang kemudian dibangun oleh televisi itu sangat berbahaya karena seperti itu. Jadi itu sangat dekat. Isi programnya, kemudian realitas yang dibangun, menanyakan kepada mereka seputar apa yang mereka konsumsi dari media. Jadi seberapa besar pengaruh dari si televisi tadi misalnya, yaitu karena seberapa sering mereka mengkonsumsi itu juga, itu berpengaruh juga. Jadi ada survei the audience-nya juga. Misalnya ibu-ibu karena sering di rumah banyak nonton televisi, jadi pengaruhnya lebih tinggi ke ibu-ibu misalnya, atau anak-anak di bawah umur karena sering nonton televisi, jadi pengaruh terhadap anak-anak lebih tinggi kayak gitu kan, bisa juga. Itu tergantung dari survei the audience-nya, bagaimana kemudian seberapa sering mereka mengkonsumsi medianya. Membandingkan realitas sosial antara penonton berat dan orang yang jarang nonton televisi. Jadi ada perbandingannya juga. Orang yang sering nonton televisi lebih sering dengan orang yang jarang-jarang nonton televisi itu mungkin secara behavioral efek secara perilakunya akan berbeda juga gitu kan. Ada orang kadang nggak ngerti ya hal-hal yang banyak dilakukan di beberapa adegan di televisi gitu ya, karena nggak pernah nonton gitu. Itu contohnya. Oke, berikutnya, nah ini dia. Ini adalah beberapa contoh kasus yang memang saya sendiri juga
kadang merasa bahwa agak miris gitu ya. Karena kenapa? Karena beberapa sinetron di Indonesia khususnya itu menampilkan beberapa potret kehidupan sosial masyarakat yang seolah-olah dibikin mirip dengan kehidupan kita gitu kan, walaupun mereka realitasnya itu agak dibuat-buat gitu. Misalnya kayak Anak Jalanan ini kan salah satu sinetron yang ratingnya sangat tinggi pada waktu itu penayangannya, sehingga banyak sekali anak-anak muda yang bergaya seperti anak-anak yang ada dalam sinetron ini gitu kan. Itu bentuk dari cultivation tadi, bentuk dari kultivasi. Banyak yang kemudian pakai motor besar, kemudian banyak yang geng-geng motor yang muncul dan lain sebagainya. Itu kan karena bentuk kultivasi tadi, pengaruh dari seringnya mereka mengkonsumsi sinetron itu. Kemudian ada juga ini misalnya kayak Kisah Percintaan, ini juga salah satu sinetron yang menurut saya memberikan contoh bahwa ya kehidupan anak muda itu ya bebas gitu. Bebas dalam arti mereka bukan hal yang tabu lagi ketika saling suka antara lawan jenis ketika mereka masih ke SMA kayak gitu. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi yang ditampilkan dari sebuah sinetron. Itu kan membuat, nah itu yang di sebelah kanan itu jadi seolah-olah hal menyatakan cinta di depan umum, kemudian dengan diketahui banyak orang, kemudian melakukan sesuatu hal yang menurut adat ketimuran itu agak tabu gitu ya. Jadi itu tidak sesuatu hal yang tidak lagi tidak lagi tabu, maksudnya ya umum aja gitu. Karena di sinetron pun juga sama seperti itu, jadi mereka akan memandangnya seperti itu yang akan terjadi gitu. Sehingga tolong hati-hati buat kalian yang sering mengkonsumsi televisi, apalagi banyak sekali nonton sinetron-sinetron yang secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi Anda dalam alam bawah sadar Anda karena sering menonton setiap harinya kayak gitu. Nah, kalau yang di bawah ini mungkin ibu-ibu di rumah yang sering nonton acara di Indosiar ini, jadi mereka sering membicarakan ketika kayak mempengaruhi lah pola pikir mereka ketika mereka banyak nonton sinetron yang ketika orang berbuat nggak baik, nanti ketika mereka masuk sampai pada ajalnya akan mengalami kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi juga gitu ya ibu-ibu zaman sekarang. Apalagi sinetron-sinetron yang sering ditonton sama ibu-ibu itu saya pikir juga sangat mempengaruhi secara tidak sadar ya. Nah, kalau yang paling bawah ini pengaruh dari film-film Korea, dan ini saya pikir banyak sekali yang kemudian mengalami hal-hal yang disebut dengan behavioral effect atau efek secara perilaku gitu ya. Mengenai perilaku Anda menganggap bahwa laki-laki yang ganteng itu yang mirip opa-opa Korea misalnya, atau wanita-wanita yang cantik itu yang badannya langsing-langsing, tinggi, semampai kayak cewek-cewek Korea. Nah, itu sehingga itu berpengaruh gitu. Terus kemudian menganggap bahwa kayak kisah-kisah cinta itu semanis film-film di Korea misalnya. Nah, itu kan juga mempengaruhi kita secara tidak langsung gitu. Dan itu banyak sekali penelitiannya tentang beberapa program acara ini ya, bisa dilihat di beberapa jurnal gitu. Oke, jadi itu pembahasan kita mengenai teori kultivasi. Jadi bagaimana efek media itu berpengaruh terhadap perilaku manusia begitu. Oke, semoga kita menjadi penonton yang bijak untuk bisa memilih media mana yang baik untuk kita, yang kemudian membawa efek baik juga untuk kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.